Saya melihat kuntilanak warna merah. Di mana tuh Arobi posisinya tuh? Sebelah sini. Oke teman-teman, selamat malam di channel Jet Mystery. Malam ini saya akan eksplor ke suatu tempat yang dimana tempatnya tuh sebuah rumah kosong yang sudah berdiri 13 tahun. Jadi rumah tersebut banyak keterangan yang katanya di tempat tersebut banyak penampakan yang sering terjadi oleh warga setempat. Makanya malam ini saya akan mencoba eksplor ke tempat tersebut dan saya akan mengajak seorang spiritual bernama Kang Soleh. Nah teman-teman, ini adalah Kang Soleh. Beliau adalah seorang spiritual muda. Jadi malam ini Kang Soleh akan menerawang dan melihat sekitar di sekitar sini ada apa saja, seperti entah makhluk gaib, entah sebuah penampakan dan yang lainnya. Pokoknya kita akan langsung menuju ke TKP. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat kita Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi ini adalah tampak depannya dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih dalam lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah ruangan kedua dari bangunan ini. Ruang tamu. Ini adalah ruang tamu. Kira-kira Kang Soleh melihat ada suatu gambaran apa aja nih yang terjadi di sini. Nah teman-teman, jadi sekarang Kang Soleh akan mencoba mengecek energi yang ada di sini dan mungkin apa saja nanti getarannya. Nanti Kang Soleh yang akan menjelaskan ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, bagaimana Kang Soleh kira-kira di ruangan ini kan termasuk ruangan kedua dan ini adalah ruangan tamu ya? Iya, ruang tamu. Nah, menurut Kang Soleh ada energi apa saja nih? Apa yang bisa ditangkap oleh Kang Soleh di sini tuh ada misalkan sesosok apa atau energi apa yang ada di sini? Ada sosok seperti gerandong warna hitam ke dapur sama ke depan. Bolak-balik semena-mena terus. Nah, Sosok gerandong warna hitam. Postur tubuhnya ya hitam semua kayak gerandong. jadi di sini tuh ada sosok gerandong yang sering bolak-balik dari ruang tamu ke belakang, ke samping, Ke depan, kadang-kadang ke pinggir, ke ke terowongan. pinggir, ke terowongan. Itu sosoknya seperti tinggi besar apa gimana tuh Kang Iya, Soleh? tinggi besar 2 meteran lah. Sekitar tingginya 2 meter. Wajahnya tuh serem, Serem. seperti gerandong lah ya. Iya. Nah teman-teman, jadi menurut penglihatan Kang Soleh bahwa di sini tuh ada sosok gerandong yang tinggi besar sekitar 2 meter tingginya, wajahnya tuh seram, rambut gondrong seperti gerandong lah intinya. Jadi sosok gerandong itu sering bolak-balik antara ruang depan, ke tengah, ke belakang, bahkan sering ke samping. Tapi menurut Kang Soleh, warga sekitar katanya sering melihat sosok-sosok yang seperti gerandong ini, atau banyak warga setempat yang sering melihat sekelebat bayangan-bayangan. Apa itu benar? Apa misalkan hanya mitos Kang Soleh? Benar, cuman di depan standby-nya kalau ada orang yang lewat langsung ke terowongan kaburnya Nah, ke sebelah timur. jadi menurut Kang Soleh bahwa setiap warga yang melihat penampakan tersebut selalu arahnya tuh larinya ke sini teman-teman. Sosok gerandong itu arahnya dari depan terus lari ke samping langsung ke belakang. Nah teman-teman, sekarang kita langsung menuju ke tempat yang ketiga atau ruangan yang ketiga teman-teman. Sosoknya itu ada di sebelah sini. Mungkin di sini lebih bagus energinya teman-teman. Dan ini di sini ada peralatan rumah seperti ranjang besi pada zaman dulu teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman nih. Terus di sini ada juga keranjang bayi dan ram kawat kayak gitu teman-teman. Ini kayaknya udah sangat lama teman-teman. Debunya juga udah tebal banget. Banyak sarang laba-laba mungkin itu. Nah teman-teman, mungkin di sini hanya ini, tapi getarannya itu di sini gimana Kang Soleh nih getarannya? Apa biasa di sini getarannya? Nah, teman-teman, menurut
Kang Soleh, di sini tuh tempatnya biasa, belum ada getaran-getaran yang terlalu ekstrim. Ruang ketiga, tapi di sini sepertinya tempat ini dikunci teman-teman. Kunci. Tapi bisa masuk nggak nih? Nah teman-teman, ini ada sepeda. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin seberapa lama tempat ini berdiri dan seberapa lama barang ini tersimpan di sini sampai debunya bisa dibilang ada berapa senti. Tunggu teman-teman, sekarang kita cari jalan biar kita bisa masuk. Nah teman-teman, ternyata tempatnya tuh nggak dikunci teman-teman, kita bisa masuk ke sini. Nanti kita akan explore ke belakang seperti apa suasananya. Oke, langsung kita explore. Nah teman-teman, ini adalah pintu keempat yang sudah kita tuju. Ternyata bangunannya tuh nggak terlalu panjang, cuman punya lebar teman-teman. Ini adalah pintu terakhir dan mungkin ini seperti ini tempatnya apa tadinya Kang Soleh ini? Ini kan pintu terakhir. Ruangan dapur sama kamar mandi. Ruangan dapur. Nah teman-teman, ini adalah ruangan dapur, ruangan terakhir. Terus di sini juga ada Kamar mandi. kamar mandi teman-teman. Bisa lihat seperti ini situasinya, kondisinya yang belum dibangun apa-apa, masih kosong. Terus di sini juga, nah ini nih, nah teman-teman, ini adalah tembok terakhir, tapi bangunan ini sudah roboh teman-teman. Ini tadinya kan ke sana tuh Ya, panjang. sampai panjang. Ini kan suatu benteng, cuman karena sudah terlalu lama bangunan ini mungkin rapuh, jadi bangunan ini roboh Kang Soleh. Roboh. Nah bangunan ini sudah lama roboh teman-teman, jadi bisa dibilang mungkin ambruk atau gimana lah, saking kena panas, hujan ataupun apa. Menurut Kang Soleh gimana nih, energi yang paling kuat kira-kira di mana nih Kang Soleh? Ini sebelah sini, samping sebelah timur. Samping sebelah timur. Kira-kira kita bisa ke sana? Bisa lewat nggak? Bisa keluar. Keluar. Oh teman-teman, jadi sekarang kita akan menuju tempat yang lebih ekstrim di sebelah sampingnya Kang Soleh. Samping sebelah timur Jadi kita terowongan. akan keluar dari sini nanti lewat depan. Jadi tapi kalau lewat sini nggak bisa. Kebun. Oh iya. Jadi lewat sini susah teman-teman. Kita akan menuju kembali ke depan, terus nanti kita akan Ke terowongan. lewat ke terowongan samping. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Jadi ini adalah sisi dari bangunan tempat ini, dan kita akan menuju ke suatu terowongan atau gang seperti jalan kecil menuju ke belakang, yang kata Kang Soleh bahwa di sini tuh termasuk energi yang sangat besar dan ada sosok yang sering dilewati oleh si gerandong tersebut. Jadi kita akan eksplor ke belakang teman-teman. Yuk, let's go, kita berangkat. Nah ini teman-teman, tempatnya tuh nggak terlalu panjang, jadi tempatnya tuh seperti ini. Nah di sini juga temboknya tuh sudah retak teman-teman. Mungkin karena sudah lama tempat ini, jadi bangunnya tuh mulai rapuh, sudah tidak kuat. Karena bisa dibilang sudah 13 mungkin sampai 14 tahun yang lalu bahwa tempat ini sudah jadi sempat terhenti bangunannya teman-teman. Sekarang kita akan tanya Kang Soleh. Mungkin Kang Soleh bisa menerawang atau bisa melihat di tempat ini. Nah Kang Soleh, Kang Soleh sebelah sini coba, biar jelas wajahnya. Nanti kan pemirsa tuh bisa ngelihat bahwa ini adalah Kang Soleh, sosok spiritual muda, sebagai ia bisa dibilang narasumber di tempat ini. Nanti kita akan nanya sama warga teman-teman sebagai saksi yang katanya sering melihat penampakan di tempat ini. Jadi sebelum kita menuju ke tempat para saksi atau warga yang kita bisa tanya, kita akan tanyakan Soleh dulu bahwa di sini tuh seperti apa getarannya. Katanya menurut Kang Soleh bahwa di terowongan ini energinya sangat besar Kang Soleh. Nah
Coba Kang Soleh jelaskan biar pemirsa tahu bahwa energi atau sosoknya tuh sebesar apa Kang Soleh. Coba Kang Soleh bisa jelaskan dengan jelas, bisa mendengar langsung bahwa di tempat ini tuh seperti apa. Nah silakan Kang Soleh. Tempat terowongan di sini tuh tempat pelariannya Grandong dari depan lewat sini. Setiap ada orang yang lewat, dia kalau lari ke terowongan, kalau enggak ke belakang ke ruangan dapur atau ruangan kamar mandi. Cuman seringnya lewat sini. Jadi seringnya lewat sini. Tapi sosok tersebut sering atau suka mengganggu warga di sekitaran sini atau tidak Kang Soleh? Menurut Kang Soleh? Enggak sering, cuman kalau ada warga yang lihat cuman kaget, trauma gitu. Padahal sosok Grandong itu tidak mengganggu warga, sedangkan orang yang mau atau orang yang diajak bicara itu trauma, kaget, sedangkan Grandong itu ya malu atau takut atau gimana, dia langsung lari. Cuman ada kesalahpahaman dikit doang dari sekitar warga sekitar. Nah coba Kang Soleh, sosok Grandong ini ada di sekitaran sekarang sedang ada di mana nih Kak menurut Kang Soleh nih? Sekarang masuk ke dalam tuh. Oh masuk ke dalam? Nah teman-teman, jadi tadi waktu kita di dalam sosok Grandong tersebut lari ke sini karena banyak orang. Setelah kita telusuri ke tempat ini, ke satu sisi bangunan ini yang sering dilewati sama sosok tersebut, setelah kita ke sini si Grandong ataupun makhluk tersebut langsung ke dalam lagi teman-teman. Mungkin merasa terganggu atau merasa terusik, kita nggak tahu, tapi kita di awal tadi sudah minta izin secara, mungkin tidak secara lisan tapi secara batin. Nah tapi kalau menurut Kang Soleh, bahwa setelah kita masuk ini reaksi si sosok tersebut seperti apa? Apa marah, apa merasa terganggu, Kaget, trauma. kaget, atau merasa kesal gimana, atau ya mungkin merasa terusik lah intinya. Iya, marah terus sih. Merasa terusik, tapi tidak ada getaran-getaran niat mengganggu atau gimana nih? Nggak ada. Nah, mudah-mudahan nih nanti, yang penting intinya kita harus selalu berpikir positif lah. Iya. Toleransi, tidak boleh berprasangka buruk, harus tetap tenang, tidak boleh grogi lah intinya. Jadi setiap kita ke tempat yang angker atau apa, mungkin kita harus tetap waspada. Jangan lupa nomor satu itu berdoa teman-teman. Intinya jadilah positif di dunia negatif teman-teman. Semakin kita positif, alam pun akan menjadikan kita lebih baik, lebih nyaman, dan lebih tenang. Tadi saya membawa saksi teman-teman. Jadi nanti saksi tersebut akan menjelaskan bahwa orang tersebut pernah melihat sosok penampakan Grandong atau sosok gaib seperti Grandong tersebut saat melintas ke sini. Jadi kita akan tanya langsung kepada saksi tersebut, sosoknya itu seperti apa atau melihat seperti apa. Jadi langsung aja kita tanya teman-teman. Jadi sekarang kita udah sampai di tampak depan. Nanti kita akan memanggil salah seorang yang tadi saya sebutkan, akan menjelaskan bahwa mereka sering melihat, sering ada penampakan di sini, bahwa melintas ke tempat tersebut, ke samping, ke depan. Jadi Kang Soleh bisa dipanggil warga yang sering melihat atau melihat penampakan di sini. Coba Kang Soleh panggil. Baik, masuk gue. Nah, ini teman-teman, ini adalah warga sekitar atau warga di sini yang sering melihat penampakan atau melihat sosok gaib di tempat ini. Bahwa sosoknya tuh mungkin nanti akan langsung dijelaskan oleh namanya siapa? Mas Robi. Robi. Ya. Namanya Robi teman-teman. Jadi ini adalah warga asli dari sini ya. Ya. Jadi Robi ini adalah warga setempat asli dari sini. Jadi nanti akan menjelaskan bahwa Robi ini sering melihat atau melihat penampakan di tempat ini. Sosoknya tuh nanti langsung kita tanya ke Robi teman-teman. Nah mungkin Robi emang benar-benar pernah melihat secara langsung atau melihat seperti apa nih? Iya, baru dilihat secara langsung. Jadi Robi itu secara tidak sengaja Iya. melihat Lagi jalan penampakan. waktu itu ya. Jam kira-kira jam berapa nih? Robi? Jam 2-an di sini. Jam 2 malam. Ya. Habis main dari rumah teman kan. Hmm. Saya melihat putih anak warna merah. Di mana tuh Robi posisinya tuh? Sebelah sini. Di sebelah. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman. Jadi sosoknya tuh emang warna merah semua full atau Ini memang merah semua full. Jadi posturnya tuh merah semua. Ini merah semua. Oh, Badannya agak tinggi kan. badannya, Ini agak tinggi. posturnya tuh agak tinggi, warna merah semua. Ini merah semua. Tapi wajahnya atau apanya kira-kira kelihatan apa enggak? Wajahnya matanya merah gitu. Oh, matanya merah semua.
Jadi teman-teman, menurut Arobi sebagai warga asli dari sini melihat sosok kuntilanak merah, posturnya tuh merah semua, tubuhnya merah semua, bahkan matanya merah semua. Jadi Arobi sebagai warga di sini tuh melihat sosok tersebut hanya sekelebatan teman-teman, seperti bayangan atau gimana ya? Dia cuman sekelebatan aja lah, nggak terlalu lama. Iya, nggak terlalu lama. Oh iya. Terus kira-kira apa lagi nih ya? Kira-kira di sini tuh selain kuntilanak, mungkin tadi Kang Soleh menceritakan bahwa di sini tuh ada sosok gerandong, tingginya tuh sekitar 2 meter, bahkan bentuknya tuh serem menurut Kang Soleh. Nah, Arobi di sini pernah melihat sosok itu Ya, atau pernah gimana? saya waktu itu kan Oh pernah. lagi main sih sama teman ya. Lagi main itu motor lah gitu. Terus nggak tahu di pertengahan tadi rumah ini ada genderuwo. Oh, itu nampakin Genderuwo apa cuman sosok sekelebat juga? Apa ada suara? yang genderuwo nampakin. Yang genderuwo Iya, nampakin? nampakin di sini jelas. Oh nampakin di sini? Iya, jelas. Lama? Lumayan lama. Oh lama. Terus reaksi Arobi itu gimana tuh pas ngeliat sosok tersebut? Langsung pulang ya. Oh, langsung pulang? Iya. Oh mungkin Takut, Arobi ya. takut. Iya, Oh, takut. iya. Tapi waktu itu Arobi di sini ada berapa orang waktu ngeliat hal gitu? Itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya, sama teman. Sedang main motor lah mungkin Iya, main lagi motor. ngoprek-ngoprek motor nih Iya. teman-teman. Tapi sosoknya tuh mungkin jelas banget apa emang? Jelas banget ada bulunya. Oh, ada bulunya? Iya, bulu semua. Oh ada bulu. Jadi Makanya sosok- kan merah gitu. oh matanya merah Iya, juga. matanya merah. Terus waktu Di Arobi sini, Mas. oh masih di sini juga? Di sini, Di ada. posisi di sini? Iya, di sini. Di tampak depan ini? Iya. Waktu kuntilanak kan di sebelah samping Di sini samping, iya. di rumah. Nah terus waktu Kalau gerandong di sini. yang gerandong di sini Iya. di tampak depan ini di ruangan ini. Iya. Waktu saking tingginya tuh bisa menembus. Iya. Pokoknya batas Iya, atap ini atas ngamuk juga, iya. atas plafon. Di atas pelapon kelihatan sama saya. Oh, nah waktu Arobi ngeliat itu teman-temannya ngeliat juga apa emang? Enggak beda. Oh enggak, Enggak ngelihat dia kan. oh enggak. Enggak. Jadi cuma Arobi aja. Dia cuma saya aja. Ini adalah penuturan atau penjelasan dari Arobi sebagai warga asli dari sini bahwa di sini ada sosok gerandong sama kuntilanak merah yang sering menampakkan kepada warga. Tapi waktu itu gerandong itu mengganggu apa tidak tuh? Dia Bang diam Arobi? aja. Oh diam aja. Dia diam aja di sini. Oh, Enggak terus dengar. Arobi langsung pulang. Langsung pulang. Oh langsung pulang. Takut. Iya. Oh, takut. Mungkin Arobi waktu itu takut teman-teman. Jadi setelah melihat penampakan tersebut, Arobi langsung pulang. Tapi temannya tuh nggak tahu bahwa di sini tuh ada sosok gerandong yang bisa menembus, saking tingginya tuh menembus atap di tempat ini teman-teman. Sekarang sudah jam 1:08. Jadi kita akan mengakhiri explore ini teman-teman. Nah, mungkin Kang Soleh bisa memberikan tips kepada pemirsa nih seperti apa. Kalau untuk kita mensinggahi ke tempat yang horor, terutama kita etika tata krama harus dipakai, karena esensi Islam tidak dilihat dari tampilan melainkan akhlak yang dilaksanakan. Terus karena takdir tak sesuai rencana, maka disitulah mengapa di setiap doa ada semoga. Makanya dari situ kita harus berdoa izin restu dulu sama yang tanah cakar berbakar di sini, izin restu sama yang jaga di sini, yang walaupun nggak kelihatan, yang minimal kita tawasul kirim Fatihah. Terus yang kedua, kita etika sopan santun, salam harus dijaga. Terus yang ketiga, ya baca doa sebisa-bisa lah doa. Ya mau kulu, mau ayat kursi, mau apa, terserah itu mah. Sesuai dari hati nurani yang kalian kehendaki. Tapi salah satunya kita harus tetap waspada, tetap menjaga etika meskipun mereka tidak kelihatan, tapi kita tuh hidup berdampingan dengan alam gaib teman-teman. Nah untuk Arobi, terima kasih banyak Arobi sudah menjadi saksi. Ya, sama-sama. Oke Arobi, terima kasih banyak. Ya. Suatu saat kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Ini ada Arobi nih, nanti bisa kenal sebagai warga misalkan di sini. Ini kampung apa Arobi namanya? Kampung Dukurudin. Oh kampung Dukurudin. Jadi Arobi ini adalah warga setempat asli tinggal di sini. Nama kampungnya tuh Dukurudin, Kecamatan Lebakwangi, Ini Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat teman-teman. Oh ya Kang Soleh, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber baik buat saya. Untuk kedepannya nanti mungkin Kang Soleh akan saya ajak ke tempat yang lebih ekstrim atau lebih horor. Kira-kira Kang Soleh siap? Siap. Siap. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Sekian dan terima kasih. See you next time. Jadilah positif di dunia negatif. Bye. Jihad Misteri.